segala permohonan jangan menyebut anak nakal, dia terlahir suci. Dan saya makanya nakal itu akal, akalnya tidak tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Gubernur Jawa Timur, yakni Ibu Khofifah Indar Parawangsa, di mana beliau mengemukakan sebuah statement yang mengatakan istilah anak nakal. Nah, ungkapan ini beliau ucapkan dalam rangka mensikapi bagaimana kemudian Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi itu membuat sebuah program pendidikan militer dalam rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan anak yang dikategorikan atau diistilahkan sebagai pendidikan militer untuk anak nakal. Nah, kita lihat bagaimana pernyataan lengkap dari Ibu Khofifah berkaitan dengan penggunaan istilah anak nakal. Kita sebetulnya penguatan karakter anak yang kita harapkan menjadi speaker nasionalisme, speaker kenusantaraan, speaker kebangsaan jadi SMA Taruna itu. Saya dengan segala permohonan jangan menyebut anak nakal, dia terlahir suci. Dan saya makanya nakal itu akal, akalnya tidak tertinggal. Kasihan masih orang tuanya juga, masa saya anakku nggak inginkan ya. Kita orang tua nggak ada yang ingin anaknya mungkin ya karena pergaulan ada speed personality itu kita lah meluruskan. Aku jangan dibawa ke arah sana ya. Jadi nggak usah kawan-kawan membanding-bandingkan. Kita punya cara bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak berkarakter. Karakter apa? Karakter kebangsaan. Karakter apa? Karakter keindonesiaan. Karakter apa? Karakter nasionalisme. Oh ya kurang, saman kalau misalnya ke SMA Nala, terdekat kan di Malang. Lebih dekat lagi SMA Taruna Madani. Saman bisa ngecek SMA Taruna Brawijaya. Saman bisa ngecek. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana Ibu Khofifah kemudian mengatakan sebagai ungkapan anak nakal itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau berkaitan dengan program pendidikan militer dalam rangka menanggulangi anak-anak bermasalah atau anak-anak nakal yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ketika ditanya apakah Jawa Timur akan mengikuti langkah-langkah yang seperti dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dengan kemudian anak-anak yang bermasalah atau anak-anak nakal itu yang terlibat dengan tawuran dan geng motor itu kemudian akan dimasukkan dalam satu program pendidikan militer. Nah, inilah kemudian ungkapan yang diucapkan oleh Ibu Khofifah ini keluar. Nah, untuk mencari kebenaran dari apa yang dinyatakan oleh Ibu Khofifah Indar Parawangsa, apakah benar ungkapan anak nakal itu adalah istilah yang mencincikan? Maka kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yakni Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini itu ada definisi tentang anak nakal. Anak nakal didefinisikan adalah sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, kalau kita lihat, memang sasaran daripada apa yang ditargetkan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya awalnya adalah bagaimana menanggulangi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, agar kemudian anak-anak ini bisa direhabilitasi, agar anak-anak kemudian ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi, ya, dengan kemudian menggadangkan program yang disebut dengan Pancawaluya. Nah, Pancawaluya ini ada 5 esensinya: cager, bager, bener, pinter, dan singer. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah moto pola pendidikan militer yang diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi.
Tapi ungkapan atau istilah anak nakal itu memang sudah diakomodir oleh undang-undang, terutama oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Yang intinya adalah anak nakal itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Lalu bagaimana istilah kenakalan anak? Nah, ini ada dua istilah, anak nakal dan kenakalan anak. Ini sesungguhnya berbeda pemahaman tentang kedua kalimat ini atau kedua istilah ini. Kalau anak nakal memang adalah anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi jangan kemudian juga dikatakan sebagai istilah yang menjijikkan. Ya, justru bukan menjijikkan kalimatnya. Ini adalah istilah yang harus segera kemudian dijadikan PR agar anak-anak nakal ini menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang baik. Jadi bukan yang menjijikkan. Kalau yang menjijikkan kan identik dengan sesuatu yang harus dibuang, ya kan? Yang disebut dengan menjijikkan adalah sesuatu yang harus dihilangkan. Namanya menjijikkan, kan? Maka kalau istilah anak nakal kemudian disematkan sebagai istilah yang menjijikkan, maka berarti bahwa disamakan dengan, maaf, misalnya najis anjing atau najis babi dalam kaidah hukum Islam. Berarti kan kalau menjijikkan itu kan sesuatu yang harus dibersihkan. Maka yang dimaksud menjijikkan tentu harus dihaluskan kembali, bahwa yang menjijikkan itu harusnya dibersihkan. Maka kalau dibersihkan itu kan harus dihilangkan. Nah, memang betul istilah anak nakal itu adalah anak yang memang diadopsi di dalam undang-undang, dan itu menjadi suatu bagian yang dimana konstitusi menyatakan memang ada anak nakal. Anak nakal itu anak yang memang masih dalam pewalian orang tuanya, belum memiliki kemampuan secara personal untuk bertindak secara hukum, secara personal. Itu disebut anak nakal, karena dia masih anak-anak. Maka ketika dia melakukan tindakan pidana, sesungguhnya tindakan itu menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Karena begitu kan kalimatnya. Nah, dalam urutan usia, maka anak nakal ini rentang usianya di mana dijelaskan di dalam undang-undang bahwa anak antara 12 tahun sampai belum berusia 18 tahun. Jadi ini, nah kalau sekarang kan 17 tahun bahkan sudah kelas 3 dan mau masuk 17 tahun itu sudah bisa memiliki KTP. Maka simpelnya anak yang belum ber-KTP, maka ketika melakukan tindakan pidana atau berkonflik dengan masalah pidana, maka tanggung jawabnya adalah kedua orang tuanya atau walinya. Nah, ini kan seperti itu undang-undang mengatur. Nah, kalau ada ungkapan bahwa istilah anak nakal adalah istilah yang sangat menjijikkan atau menjijikkan, tentu ini adalah ungkapan yang berlebihan yang diucapkan oleh Gubernur Jawa Timur ini. Ini adalah bentuk sinisme, bentuk ketidakmampuan, bentuk merasa bahwa tidak mampu menyaingi kompetitornya, bentuk dari perasaan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Harusnya kan sebenarnya kalau dia jujur, kalau ada istilah anak nakal, dia suka mengatakan saja memang ada anak-anak yang nakal. Anak-anak nakal diantaranya didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun tentang kenakalan anak, nah kalau kenakalan anak maka definisinya berbeda. Karena yang dimasukkan dengan kenakalan anak secara umum yakni bisa meliputi perbuatan yang melanggar norma sosial, aturan sekolah, atau aturan-aturan di dalam rumah tangga. Nah, sedangkan anak nakal itulah definisi yang dimaksudkan oleh undang-undang. Maka sebenarnya apa yang didefinisikan itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita kemudian juga berlebihan, menafikan atau kemudian bahkan menganggap sesuatu itu adalah salah ketika merasa bahwa hal ini tidak menguntungkan bagi dirinya. Nah, mudah-mudahan Gubernur Jawa Timur juga jangan malu-malulah untuk mengikuti kebaikan. Kan kita ini diperintahkan untuk mengikuti kebaikan. Makanya kenapa kita harus mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW? Karena di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW itu ada ukhuwah, ada uswah.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik, ada contoh yang baik yang harus kita ikuti. Maka ketika seseorang melakukan sebuah contoh yang baik, kenapa mesti malu untuk mengikuti orang tersebut? Ya, kalau kita malu untuk mengikuti kebaikan, berarti ada penyakit dalam diri kita. Sebagaimana ketika kita tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka berarti di situ ada penyakit di dalam jiwa dan hati kita. Apa yang harus kita ikuti dari Nabi Muhammad SAW? Ya, karakteristik kepemimpinannya lah kalau seorang pemimpin. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kan begitu tuh. Ya, bagaimana sidik, jujur, amanah, bisa dipertanggungjawab terhadap apa yang diemban, yang diamanahkan oleh rakyat. Tabligh, menyampaikan berbagai macam program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan umat. Fatonah, cerdas, ada inovatif dan kreativitas dari seorang pemimpin. Nah, ini kan memang dicontohkan oleh baginda Nabi. Oleh karenanya Ibu Khofifah jangan malu-malulah untuk mengikuti Kang Deddy Mulyadi dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kalau bisa malah berkolaborasi, bersinergi, ya, bagaimana kita kemudian bisa antara pemimpin-pemimpin daerah bisa bersinergi. Ya, karena kan sama masih di Pulau Jawa juga kan, masih ada interaksi sosial yang terjadi antara pemerintah daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan Kang Deddy Mulyadi kemarin mengikat kerjasama dengan Kalimantan Timur dalam beberapa hal. Nah, ini kan indah gitu, antara pemimpin daerah saling bersinergi. Kalau kemarin berkontestasi, kemarin kita melakukan yang namanya pesta demokrasi, ya biarkan sampai situ saja. Kemarin kita menggunakan kendaraan partai A, B, C, dan lain sebagainya. Maka ketika sudah menjadi pejabat publik, bukan lagi milik partai, tetapi sesungguhnya adalah milik masyarakat. Maka kembali, mudah-mudahan Ibu Khofifah ini tidak kemudian ada tendensius, yang merasa tersaingi, ada sinisme di dalamnya, ada perasaan merasa bahwa kalau mengikuti Kang Deddy Mulyadi maka pamornya akan jatuh. Ikutinlah kebaikan-kebaikan datangnya dari manapun dan dari siapapun. Kalau itu bisa bermanfaat bagi diri dan masyarakatnya, maka kenapa mesti malu harus mengikuti? Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.